pakai itu pliket. Jadi setelah kita bilas itu kulit pliket itu rasanya itu. Ingat gak? Itu iklannya itu berapa tahun yang lalu. Dia terobsesi untuk mendobrak pasar yang selama ini termindset bersih itu kesat. Kan karena sabun-sabun lain kalau menggambarkan keset itu wah di piring keset itu, di tangan keset itu. Dan dia berusaha mendobrak, enggak, bersih itu enggak harus keset. Dan perusahaan besar apa enggak? Perusahaan besar berusaha mendobrak pasar dengan mengatakan bersih itu enggak keset. Kita Dove bersih itu lengket karena mengandung moisturizer. Apa yang terjadi? Tidak laku. Akhirnya nggak laku. Mana sekarang produk Dove di pasaran? Mati, nggak jalan gitu. Itu perusahaan besar loh. Gitu. Akhirnya Dove sekarang larinya ke sampo. Samponya keset nggak? Keset gitu kan. Karena dia mau ngulang sabun yang keset, dia harus ngerusak brand yang sudah tagline yang udah dia buat dulu gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Itu kesalahannya gitu loh. Jadi itu yang banyak gak difahami oleh teman-teman UMKM, berusaha obsession of the product, terobsesi kepada produknya, maunya ini, nggak bisa. Cari tahu maunya konsumen, itu loh. Sekarang produk yang luas, pangsa pasarnya luas ada. Lah ngapain cari pangsa pasarnya yang tipis gitu loh. Oh itu kan bagus buat spa. Hitung spa di Kebumen mana? Berapa banyak? Itu. Terus konsumsinya berapa banyak? Sementara produksinya besar, itu mau dijual kemana? Itu loh maksudnya. Paham nggak? Itu loh. Ini jadi bukan menghilangkan identiti itu. Silakan 20% karena itu butuh waktu. Iya. Butuh pengenalan. Iya, butuh waktu, ada edukasinya, ada waktu yang panjang gitu loh. Itu enggak semudah itu. Kalau kayak dikonsumsi itu kan membutuhkan kayak PIRT gitu ya. Sebenarnya susah nggak sih Pak kayak PIRT itu? Enggak, gampang. Gimana? Jadi ya kita di dinas saja. Kan nanti didaftarkan, dibuat yang sudah ada kemasannya, dibawa ke sana, nanti dicek di lab. Nah itu nanti terus keluar PIRT, pengecekan ke lokasi dulu, produksi dan lain sebagainya. Mungkin ini udah terkenal pasti kapan. Itu selesai sudah kayak gitu dong. Paling hanya butuh waktu berapa minggu itu aja gitu. Karena harus mengikuti. Biasanya lamanya itu nunggu pembinaan dulu, ada bimbingan dulu ceritanya bareng-bareng dengan banyak yang lain. Itu sebentar itu apa nggak bisa 100.000 itu selesai itu kayak gitu dong aja. Itu yang penting buat yang sudah ada kemasannya mereknya banyak itu sudah jadi. Karena nanti satu sampel harus ditaruh di sana untuk dicek itu kan kandungannya, terus ini expirednya kapan. Jadi nanti dikasih, oh ini expiredmu 6 bulan misalkan gitu, itu nanti dikasih. Dikasihnya dari sana. Iya, jadi yang menentukan expired sana dinas. Itu walaupun expired bisa 1 tahun, biasanya dikasih maksimal 6 bulan. Soalnya konsumsi ya. Iya. Berarti tak fokus ke situ aja ya Pak berarti ya. Seharusnya kalau niat bisnis begitu. Kalau niatnya bisnis. Itu loh. Jadi itu nanti masuk FBS ya Pak bisa ya. Iya itu kan metode ya, metode. Artinya begini maksud saya. Kenapa banyak teman-teman misalkan berusaha dulu misalkan. Saya yakin itu betul jalan yang betul, tapi butuh waktu untuk edukasi. Banyak yang misalkan berusaha untuk saya mau bikin mie ayam apa? Mie ayam organik. Bagus, cita-citanya bagus. Enggak pakai MSG, mie-nya nanti terbuat dari ini, dari sayuran, dari apa, bagus. Pasarmu siapa? Pertanyaannya itu, pasarmu siap nggak? Itu loh. Ketika kita punya produk yang idealis begitu, ada yang beli nggak? Gitu. Nah terus bagaimana? Kan saya kepingin membuat masyarakat saya sehat. Silahkan siapkan 20%. Oh, minyak biasa. Sambil kita ada loh produk yang organik, ya kan begitu itu loh maksudnya. Kalau mau mengenalkan yang idealis, gitu, paham nggak? Itu. Jadi jangan langsung frontal itu pasti mati. Itu.
untuk operasional juga kan, kalau misalkan untuk yang Panjang lebih dari banget. 20%-nya itu kan ya lama juga. Iya, panjang banget. Biayanya besar, duitnya seret. Itu mati sendiri nanti. Itu Iya, iya, iya. itu begitu. Ini yang harus dipahami betul oleh pengusaha-pengusaha itu ya gitu. Jadi jangan berpikir apa namanya, saya maunya ini gitu kan, nggak bisa kalau seperti itu. Bisnis itu harus fleksibel itu. Itu saya udah denger lama banget, tapi lawang saya tetangga kecamatan aja lihat produknya aja belum pernah. Gimana mau menguasai Jawa Tengah gitu kan? Pertanyaannya kan gitu. Iya Pak, kebanyakan fokusnya di Spanya itu memang. Ya, terus sekarang sudah merasakan enggak itu hasilnya? Yang katakanlah produk bisa besar tapi kok Iya, produk besar tapi intinya ya Pak malah ya. coba gimana? Konsumsinya itu malah lebih ke konsumsi yang apa ya? Rumah tangga biasa. Iya. Rumah tangga. Itu. Pengemasannya kayak sama aja Sama yang aja, nggak usah ya. aneh-aneh, biasa aja. Itu. Lalu sekarang berapa puluh tahun yang namanya garam bata yang sebenarnya udah ketinggalan zaman, sampai hari ini aja masih laku. Masih laku. Gitu loh. Malah itu dari sana-sana itu. Iya, itu udah berapa puluh tahun coba itu. Itu mungkin kalau 60 tahun, 70 tahun ada itu umurnya itu. Gitu. Tapi nyatanya bertahan. Kenapa? Karena masih asin. Karena garam gitu loh maksudnya. Coba kalau snack belum tentu itu bertahan gitu kan. Gitu. Nah itu makanya saya penasaran dulu dengan saya dengar ada yang produksi kok nggak nyampe sini gitu. Itu udah lama banget ini saya dengar itu. Lama banget. Kan cukup lama, udah berapa tahun aja itu. Iya, tapi mana produknya aja beda kecamatan nggak nyampe gitu kan. Itu memang dia lebih untuk yang ke Spanya memang kayak ini aja dulu ya Pak, Ya, sambil pengenalannya. Sekarang nyari sepahnya aja susah. Gitu. Itu belum lagi ketika spa itu sudah punya langganan yang lain, sementara spa itu urusannya dengan apa? Dengan kulit. Kulit itu orang apa pemilik spa nggak akan semudah itu percaya. Jangan-jangan nanti malah masalah dengan customer saya. Mending yang udah biasa aja. Iya kan? Berarti butuh waktu lama nggak? Iya. Lama banget gitu loh. Pengenalannya itu ya. Iya. Itu maka jangan dihabiskan energi maksimal 20%. Itu maksimal loh. Gitu loh. Itu. Nah, kapan produk idealis itu boleh ditingkatkan? Ketika batas maksimal kan kita mungkin produksi 5% dulu. Fokus ke situ. Wah, ternyata mulai diterima, naikkan 10, terima 15, 20. Memang benar-benar permintaan melonjak ya silahkan, yang konsumsi diturunkan itu ini dinaikkan prosentasenya loh, silahkan itu loh. Tapi kalau sekarang berusaha produknya idealis, bunuh diri, nggak dapat duit, itu loh. Nek saya sih pas waktu itu sih lihat aja gitu ya Pak. Nah terus kan kalau di sana itu kan kayak ada minimarketnya gitu. Nah minimarketnya itu memang dia lebih ke spa-spanya itu banyak banget. Terus kan pas kesana lagi tetap masih utuh sih. Iya karena nggak ngerti caranya, dia nggak paham pasar. Terus produknya idealis, obsession of the product, gitu kan? Iya nggak bisa. Gitu loh. Ya makanya kalau memang benar-benar katakanlah sudah tahu kualitasnya bagus, ya silakan. Berarti katakanlah benefitnya diangkat, tapi ambil pasar yang luas bukan pasar yang sempit. Itu loh. Saya riset produk untuk menemukan produk yang diterima luas itu ya bertahun-tahun pusing gitu kan. Cuman bagaimana supaya bisa menjangkau pasar yang luas. Itu ya paham ya sini ya. Ini salah. Menjangkau pasar yang sempit itu memungkinkan ketika pemainnya sedikit, gitu ya,
pemainnya sangat sedikit, kebutuhannya cukup besar. Nah, silahkan. Kalau memang misalkan kebutuhan sepak per bulan 100 ton, sementara yang mampu memenuhi hanya 50 ton misalkan, oh silahkan itu kalau seperti itu, gitu. Tapi kalau dobrak pasar itu terlalu berat. Ngeflow aja bareng sama pasar sambil edukasi gitu aja, gitu. Ya karena kesalahan teman-teman UMKM itu tadi diajari bisnis sama orang yang nggak pernah bisnis. Iya. Ya mereka kan memang gak ingin di bisnis ya Pak. Kalau orang-orang iya, gitu kan. Iya, sekarang orang di kop itu misalkan di Sperindak kop itu, iya nggak pada bisnis mereka. Bisnis aja nggak mudeng. Saya pernah diundang di dinas itu. Pelatihan wirausaha itu kan itu. Saya di situ buat materi pelatihan wirausaha itu saya pikir itu di dalam otak saya. Berarti nanti yang akan diajarkan di situ ada marketing, ada manajemen, ada tentang cash flow, ya kan, dan lain sebagainya. Saya pikir begitu, maka saya sesuai spesialisasi saya marketing, saya membawakan materi marketing. Bagaimana strategi memasarkan. Selesai saya, ternyata materinya adalah wirausahanya adalah membuat kerupuk. Belum pusong tak sebanyak itu diajari bikin kerupuk semua, ini yang mau jualan siapa itu, yang mau beli siapa. Jadi otaknya dinas itu masih begitu. Dipikirnya yang namanya bisnis adalah membuat produk. Itu harusnya yang direkonstruksi itu adalah pola pikir. Itu loh, pola pikir dulu. Itu loh, tentang semangat berwirausahanya dibentuk dulu, tentang mindsetnya dibentuk dulu, tentang motivasinya, punya tujuannya apa, visinya jelas, ya kan? Itu tujuan misinya, goalnya jelas, itu harusnya itu yang dipahamkan gitu loh. Tentang misalkan bahwa bisnis itu nggak harus modal besar, nggak harus modal uang yang banyak gitu, itu harusnya dibuat seperti itu. Tapi yang dilakukan apa? Yang pertama saya kecele itu pelatihan wirausaha, bikin produk. Itu pelatihan bikin produk, bukan pelatihan wirausaha. Wirausaha untuk pemasarannya. Iya, itu tadi marketing, sales, kan begini ya. Produksi itu ya sebenarnya memang bagian dari bisnis, oke. Tapi yang utama berbicara bisnis itu adalah berbicara cash flow, manajemen, marketing, sales. Itu yang utama itu. Gitu. Nah, itu harus itu dulu. Tapi yang difahami wirausaha itu bikin produk. Kan kacau. Nah, begitu sudah bisa bikin produk, mereka pikir membantu UMKM adalah dengan dikasih alat, dikasih uang untuk modal. Akhirnya disalurkanlah ini alat untuk bikin kerupuknya, fryernya ini supaya hasil kerupuknya bagus. Ya, dibuat kelompok miliaran digelontorin, hasilnya apa? Mangkrak. Coba sekarang lihat di mana-mana mangkrak nggak? Iya. Mangkrak, gitu loh. Itu karena mereka pikir itu. Sekarang termasuk dinas-dinas tertentu yang membagikan supaya mereka berbisnis ikan, dikasih kolam, dikasih ikannya, dikasih pakan, mereka pikir nanti akan berlanjut, ternyata mangkrak. Kebanyakan kayak gitu Pak. Ya kan dibantu ayam, dibantu bebek, dibantu kambing, dibantu sapi, akhirnya termasuk iya Bang Taku. orang-orang birokrasi itu nggak berbisnis. Mati. Harusnya rekonstruksi pola pikirnya. Itu. Sudah dikirim ke WA aku. Buatin. Sudah dikirim. Tidak pakai jalan kalau caranya. Itu. Saya udah lama lihat produknya aja belum pernah. Di medsos kan berkali-kali itu kan pejabat-pejabat anggota dewan pada lihat itu kan
Itu cuma buat festival. Oh iya benar, berarti kayak lebih ke festival ya. Pak? Iya memang buat festival, buat cari nama itu kan. Itu terkenal tapi nggak ada yang beli. Tanya aja orang Sekebumen, mesti banyak yang tahu kalau katanya di mirip produksi bareng. Tapi Tanya pernah ada yang lihat? Ada yang jangankan beli loh, lihat saja mesti banyak yang nggak pernah. Bu Wati pernah beli garam mirip Bu. Pedagang loh beliau. Pernah mau beli suami itu kok harganya mahal banget. Iya spa, Bukan yang biasa. ya buat konsumsi. Yang murah lah ya. Kan waktu itu mau buat salon itu loh buat sebar. Arungan gitu ya mungkin ya. Yang curah. Itu jadi Malah penjualnya ngarahin jangan beli yang ini. Itu yang di mana, Mbak? Yang di sini, yang di Teloko apa ya? Oh nggak tahu ya. Kan ada dua itu. Itu penjualnya malah ya daerah sana juga. Oh, daerah Tapi situ. dia ngarahin malah karena dia dari daerah mana dari luar kota gitu. Oh yang lebih murah mungkin ya. nah itu kan PR. Ketika memang mau fokus di menggarap pangsa pasar yang besar, kita harus paham kelemahannya di mana. Misalkan kelemahannya apa namanya tadi harganya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Itu yang dipelajari. Itu loh, artinya bagaimana menurunkan ongkos produksi. Oh mungkin tenaga kerjanya terlalu mahal, misalkan gitu loh. Itu yang harus dipahami. Gitu loh. Ketika kita mampu menemukan solusi itu, kita kasih pasar. Itu harusnya. Jadi kelemahannya begitu. Nah, mungkin tetap di ininya yang pangsa pasarnya lebih. Iya harusnya gitu. Ya. Sekarang yang jelas-jelas ibarat kata kita capek tapi begitu berhasil menekan biaya terus berhasil memberikan benefit lebih gitu kan, wah itu langsung kita itu langsung bisa kuasai pasar. Bisa seperti itu.